DCV akan berjalan pada ekosistem utama jaringan Pi, memastikan bahwa sekitar 9,4 juta pioner yang hanya memiliki 1 sampai dengan 10 Pi akan memiliki kesempatan yang sama dengan pioner yang memiliki ribuan Pi. Baik teman-teman, sebelum kita lanjut ke topik utama, di sini ada mungkin teman-teman untuk merenovasi rumah, membangun rumah, atau butuh yaitu perbengkelan rumah terkait dengan pembangunan rumah ya. Di sini juga ada pagar kanopi, baja ringan, rolling door, trailing besi dan lain-lain, dan di sini juga yang sudah jadi kita spill. Dan di sini juga di-share di akun Facebook dengan nama Ade Nasrullah. Silahkan kunjungi Facebook terkait dengan yang akan merenovasi rumah Anda secara profesional. Dan di sini juga kita bisa menghubungi dia dan kita ambil wilayah untuk Provinsi Banten dan sekitarnya. Boleh menghubungi alamat tersebut atau hubungi akun Facebook. Silahkan hubungi kontaknya yang ada di beranda video ini terkait dengan informasi pembangunan rumah yang mungkin teman-teman butuhkan saat ini, atau simpan saja nomor kontak ini atau akun Facebook ini, kapan-kapan kita kunjungi bila dibutuhkan. Selamat datang kembali di channel Bangkit Kembali. Mudah-mudahan hari ini teman-teman dimanapun berada tetap sehat dan tetap semangat. Yang pasti 1 kali 24 jam klik petir, karena diperkirakan untuk mendapatkan pundi-pundi koin yang ditambang setiap hari semakin sedikit. Maka daripada itu jangan lupa 1 kali 24 jam klik petir. Bagi teman-teman yang hari ini sedang sakit, semoga saya doakan semoga cepat sembuh dan disembuhkan seperti sedia kala. Bagi teman-teman yang hari ini sedang bekerja, semoga tetap semangat dalam bekerja dan diberikan rezeki yang barokah. Amin ya rabbal alamin. Selamat datang kembali ya di channel Bangkit Kembali ya. Beberapa hari ini saya tidak update ya di beranda saya ya karena ada hal-hal yang tidak memungkinkan saya untuk berselancar di dunia maya ya, seperti itu ya. Dan lagi sebenarnya lagi kurang enak badan ya teman-teman, jadi saya tidak fokus lah seperti itu ya. Ya mudah-mudahan dengan kita bertemu lagi dalam dunia yaitu project ya, informasi-informasi tentang project Pi Network ini, kita tetap schedule terus ya, tetap bisa bersilaturahmi dengan baik ya, dan tetap bisa berinteraksi di kolom komentar teman-teman ya. Dan kita positive thinking ya, bahwasanya project Pi Network ini untuk jangka panjang seperti itu ya. Riset mandiri teman-teman ya, agar kita bisa memahami semua informasi-informasi yang ada terkait dengan informasi yang mungkin yang ada di sosial media manapun ya, seperti itu ya, tidak terkecuali yaitu di YouTube Bangkit Kembali, karena ini juga informasi-informasi dari yaitu sosial media ya yang diupdate dalam YouTube Bangkit Kembali. Kenapa seperti itu? Karena kita kalau mengambil informasi dari core team itu terbatas ya teman-teman. Jadi semua informasi yang ada di sosial media itu adalah dampak daripada diamnya Dr. Nicholas Kokalis, seperti itu ya. Dan Dr. Nicholas Kokalis membuat informasi di beranda aslinya di sini ya, di beranda Pi Network penambangan kita yang setiap hari kita klik di sini ya. Ini selalu ada di sini ya, selalu ada di sini setiap hari. Kita bisa melihatnya informasi-informasi yang terupdate dari core team atau Dr. Nicholas Kokalis, dan kita juga update terbaru juga sudah ada ya kemarin. Cuman saya tidak update yang ini ya, karena ada hal-hal yang kurang baik dari saya kurang sehat seperti itu ya. Jadi
saya nggak bisa update ya. Kalau saya update sekarang mungkin teman-teman sudah melihat di sosial manapun ya, di YouTube teman-teman kita yang sudah mengupdate hal ini dan juga sudah bisa atau sudah membacanya dengan detail ya, dan baca berulang-ulang agar kita bisa memahami dengan informasi yang terkait dengan anosemen Kortim yang terakhir ini ya. Baik teman-teman, ini ada informasi yang mungkin kita bisa review kembali ya. Beberapa tahun yang lalu juga, beberapa bulan yang lalu juga, itu mungkin sudah digembor-gemborkan seperti itu atau sudah diberitakan di beranda media sosial ya, seperti itu ya. Namun apa salahnya kita ulang kembali, karena di sini kita mengingatkan ya, sifatnya itu mengingatkan agar kita semua itu kembali kepada hati kita masing-masing ya, seperti itu ya. Dan Dior teman-teman ya, agar kita bisa menyikapi informasi-informasi terkait dengan informasi Project Pi Network ini, karena kita kembali lagi ke Dr. Nicholas Kokalis adalah yang menentukan semuanya. Baik teman-teman, di sini ada informasi yang saya ambil dari Twitter X ya. Ya, di sini ada postingannya dari Dimas Nawawi ya. Yang mana Dimas Nawawi ini tidak bosan-bosan seperti itu ya, memberikan edukasi kepada seluruh pioner yang ada di dunia ini ya. Karena di sini kalau Twitter X itu bisa diakses oleh seluruh dunia ya. Makanya ini mendunia kalau Twitter X ini ya. Jadi di sini ada informasi sedikit yang mungkin kita bisa meningkatkan sistem imun ya, seperti itu ya, agar kita benar-benar semangat terus untuk klik petirnya ya. Informasi apa sih kira-kiranya? Yuk kita bahas sama-sama di sini ya. Di sini kita sudah terjemahkan ya di sini ya. Di sini juga ada yaitu dompet publik ya di sini ya. Dompet publik di sini ya. Di atas ini mungkin dompet paus atau dompet Kortim, entah siapa ya. Jadi beritanya seperti ini, ODM ini adalah dompet dengan 48 juta Pi. Yang saya belum tahu apakah itu milik Wall atau Kortim. Wall itu maksudnya paus ya teman-teman ya. Jadi satu hal yang pasti, tidak akan ada GCV di bursa sebelum ekosistem utama berjalan. Ya seperti itu ya teman-teman ya. Jadi sebelum ekosistem berjalan ini, kemungkinan kita untuk mengharapkan nilai GCV itu tidak ada ya. Karena hanya di ekosistem lah yang bisa menerapkan seperti itu ya. Ya bagi teman-teman yang masih skeptis silahkan ya. Bagi teman-teman untuk tidak meyakini hal ini ya. Jadi kita juga di sini cuman memberikan informasi yang terkait dengan GCV ya. Karena kita kembali lagi kepada Dr. Nicholas Kokalis nanti yang menentukannya ya. Toh aplikasi belum dipublikasikan ya. Ya bisa jadi nanti ya, dan juga bisa juga nanti tidak ya, seperti itu ya. Kemudian siapapun yang mengatakan untuk hanya membeli Pi di bursa dan tidak menjual kecuali harga GCV, itu adalah pendapat yang tidak masuk akal. Ya maksudnya begini ya teman-teman. Jadi kita membeli koin di bursa seperti itu ya, dan kita menjualnya ke nilai GCV. Ya itu tidak mungkin ya. Karena kalau di bursa itu fluktuatifnya sangat tinggi sekali ya. 1 detik ini bisa naik, 1 detik ini juga bisa turun tajam seperti itu ya. Jadi tidak mungkin nilai GCV itu tercipta di bursa seperti itu, kecuali hanya Kortim yang akan menciptakan dan nanti ya mengumumkan nilainya berapa seperti itu ya. Namun kita untuk sekarang seperti itu ya, kita berpatokan pada bursa karena nilai yang real untuk saat ini itu hanya di bursa ya. Kemarin saya lihat yaitu
0,63, nilainya sekitar 10.750 ya, sekian ya untuk nilai saat ini di bursa ya. Namun kita kita bisa terus menambang ya, dengan 1 kali 24 jam kita mendapatkan setiap hari, jangan terlewatkan ya. Dan bagi teman-teman yang ingin cepat juga untuk mendapatkan koin, yaitu tinggal beli di bursa ya, sesimpel itu ya teman-teman ya. Kemudian total 11,5 juta pioner saat ini dan sekitar 330 juta Pi beredar di bursa. Katakan sekitar 6 juta pioner masing-masing membeli 10 Pi, maka akan ada 60 juta Pi yang di bursa. Maka akan ada 60 juta Pi dari bursa yang pindah ke Pi browser. Jadi sekitar 11,5 juta pioner saat ini ya, yang mempunyai, dan sekitar 330 juta Pi beredar di bursa. Katakan sekitar 6 juta pioner masing-masing membeli 10 Pi, maksudnya seperti itu ya. Jadi setiap pioner dianjurkan untuk membeli Pi sekitar 10 koin Pi ya. Jadi untuk mengurangi pasokan yang ada di bursa, maksudnya seperti itu ya, untuk mengurangi pasokan yang ada di bursa, sehingga ya ada kelangkaan di bursa, dan itu akan mendongkrak yaitu nilai Pi itu sendiri. Kalau memang langka di bursa, nanti itu nilainya akan naik dan sampai sebesar apapun yang kita inginkan ya. Tapi dengan syarat kita semua ya, sekitar 6 juta pioner itu masing-masing membeli 10 Pi. Itu patokannya ya teman-teman ya. Jadi apalagi kalau yang punya uang banyak ya, mungkin lebih dari 10 Pi ya yang bisa kita beli ya. Kemudian masih ada 270 juta Pi yang beredar di bursa dengan beberapa paus yang mengendalikannya. Apa yang terjadi jika paus yang memiliki 48 juta Pi atau beberapa paus lainnya menjual semua Pi mereka? Ya tentu saja ya, sekitar 48 juta dijual push semua ke bursa ya, otomatis ya harga itu akan down ya. Apalagi beberapa paus yang ada di dunia ini banyak sekali ya yang mempunyai uang banyak seperti itu ya. Mereka mampu untuk membeli koin Pi seharga 10.000 ya, karena nilai 10.000 itu kalau dinilai dengan dolar itu lebih besar dolar, seperti itu ya. Kemudian ini berarti bahwa upaya Anda untuk meningkatkan harga Pi akan sia-sia di bursa ya, dan paus akan terus memanipulasi harga Pi untuk keuntungan besar mereka. Seperti itu ya teman-teman ya. Kemudian di sini saya pendukung sejati GCV. Sejak 15 Maret saya mulai membeli Pi di bursa dan berdagang scalping day dan trading. Saya telah mendapat untung beberapa kali. Bodoh rasanya jika saya tidak menjual Pi saat harganya naik dan mendapat banyak untung. Beli dan jual. Ya baik teman-teman, di sini juga kalau memang kita mempunyai sedikit budget, silakan beli Pi kita saat yaitu turun, dan beli atau jual ya, jual saat Pi itu naik, dan kita akan mendapatkan keuntungan yang banyak dari hasil yaitu trading ya, jual dan beli seperti itu ya. Ya kita ambil trading aman aja teman-teman. Sementara saya sekarang lagi trading ya teman-teman, makanya sedikit saya kurang update seperti itu ya teman-teman. Baik teman-teman, kita lanjut. Di sini di bawah ini komunitas GCV. Mari berpikir cerdas. Silahkan beli Pi sebanyak-banyaknya di bursa dan simpan jika Anda memiliki keterampilan untuk berdagang, tetapi itu tidak akan menghasilkan GCV, hanya untuk keuntungan masa depan Anda. Ya teman-teman, di sini kita beli koin di bursa dan itu kita jual dan beli ya, maksudnya seperti itu ya. Jadi di bursa itu saya tekankan ya, tidak ada GCV ya, yang kemungkinan kita serahkan saja
masa depan Pi Network ini kepada core team. Seperti itu ya. Jadi kembali lagi ya kepada core team ya, seperti itu ya. GCV akan berjalan pada ekosistem utama jaringan Pi, memastikan bahwa sekitar 9,4 juta pioner yang hanya memiliki 1 sampai dengan 10 Pi akan memiliki kesempatan yang sama dengan pionir yang memiliki ribuan Pi. Mari fokus pada pembangunan ekosistem eksternal dan utilitas. GCV ada di sana. Selanjutnya, kontrak cerdas akan memastikan keadilan bagi semua pioner. Demikian informasi yang terupdate dari Bangkit Kembali. Semoga bisa dipahami dan semoga informasi ini bermanfaat. Dan apabila ada kata-kata yang kurang pas atau kurang dipahami, itulah kekurangan. Bangkit Kembali dan salam petir. Jeder, jeder, jeder.